Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Memberitakan Injil. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4, demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat ini didahului dengan penjelasan tentang penganiayaan yang terjadi pada jemaat mula-mula di Yerusalem dan penyiksaan kepada Stefanus hingga mati. Penganiayaan yang dimaksud untuk menyapu bersih jemaat Kristen, tetapi oleh pemeliharaan Allah yang berkuasa, dijadikan kesempatan untuk memperluas berita Injil. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Para penentang Injil menyangka bahwa dengan menyerakkan orang-orang Kristen, mereka bisa memadamkan api semangat bersaksi. Tetapi justru sebaliknya, aniaya membantu penyebaran Injil. Umat Tuhan yang tersebar itu, mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka pergi menghindari aniaya, tetapi bukan untuk sembunyi lalu diam. Sebaliknya, mereka menghindari aniaya di Yerusalem, pergi ke tempat lain agar bisa tetap memberitakan nama Yesus. Mereka pergi kemana-mana, ke jalan bangsa-bangsa lain, dan ke kota-kota Samaria yang sebelumnya tidak boleh mereka kunjungi. Mereka sangat teguh terhadap Injil dan iman kepada Tuhan Yesus. Penderitaan-penderitaan memang membuat mereka susah, tetapi memberitakan Injil tetap mereka lakukan dan Tuhan menyertai mereka. Pada ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan memakai Filipus di Samaria untuk memberitakan Injil di sana, disertai dengan kuasa melakukan berbagai mujizat dan mengusir setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya Tuhan menghendaki kita untuk memberitakan Injil. Tuhan juga mengajari umatnya agar memberitakan Injil melalui perbuatan atau berbuat baik, menolong sesama dengan berbagai cara, sehingga pintu pemberitaan Injil terbuka. Mari syukuri bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib melalui perbuatan baik kita. Tuhan menyertai kita saat kita berbuat baik untuk memberkati dan menolong sesama kita. Selanjutnya memberitakan siapa penolong yang sesungguhnya dan pemberi kuasa itu. Mari bersukacita, kita memberitakan Injil tidak dengan kekuatan kita sendiri dan tidak dengan cara-cara yang rumit. Hidup kita sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan baik kita, Injil selalu siap diberitakan. Ayo jadikan kegiatan memberitakan Injil sebagai kegiatan kita sehari-hari, bersama saat kita bekerja, sekolah, kuliah, belanja, dan kegiatan lainnya. Haleluya! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hidup dan berkuasa. Engkau mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam saya, menyertai saya untuk memberitakan Injil, dan untuk menang atas setiap tantangan hidup yang hendak menghentikan saya melayani dan memuliakan Tuhan melalui berita Injil. Saya selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Pakai hidup saya lebih lagi, pakai melalui seluruh aktivitas saya. Kuduskan saya senantiasa di dalam darah-Mu, agar apa yang saya lakukan berkenan kepadamu dan menjadi alat pemberitaan Injil untuk mempermuliakan nama-Mu. Bantulah saya dan semua orang yang percaya kepadamu, agar giat menyatakan kasih-Mu kepada sesama, serta membawa mereka kepadamu. Terima kasih buat anugerah-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.